Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, anak-anak yang soleh solehah. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran tematik. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Al-Fatihah. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3, pertumbuhan hewan, pelajaran PPKN. Pada pagi hari ini kita akan membahas bersatu dalam keberagaman. Apa itu keberagaman? Kemarin sudah Pak Udin sampaikan bahwasanya keberagaman adalah berbagai macam perbedaan yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita menyingkapinya dengan baik, bagaimana kita menerimanya dengan baik. Maka kita belajar menerima keberagaman di sekitar kita. Makna bersatu dalam keberagaman. Di sini ada Meli, Udin, Beni, Dayu, Lani, Siti, dan Edo. Banyak sekali keberagaman yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya contoh di gambar ini ya. Misalnya keberagaman ciri fisik, perbedaan fisik, warna kulit, kemampuan, dan kegemaran atau kesukaan. Kita dapat mensyukuri dan menghargai keberagaman yang ada. Misalnya tidak mengolok-olok teman yang kurang pintar, namun ajarilah dia. Kalau melihat di gambar ini, kita melihat Udin memakai kacamata, yang lainnya tidak. Maka bagaimana sikap yang lainnya? Tidak mengolok-olok Udin karena mempunyai kekurangan fisik, yaitu yang berupa matanya min atau ada gangguan di mata. Begitu juga dengan Edo, warna kulitnya yang hitam. Maka Meli, Udin, Beni, Dayu, Lani, dan Siti tidak boleh mengolok-olok Edo karena perbedaan warna kulit. Saling menyayangi dan menghargai teman merupakan pengamalan sila Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan sebagai wujud syukur kepada Tuhan, berarti kita mengamalkan sila pertama Pancasila. Jika perilaku tersebut didasari rasa kemanusiaan, berarti kita mengamalkan sila kedua Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan persatuan, berarti kita mengamalkan sila ketiga Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan saat berdiskusi, berarti kita mengamalkan sila keempat Pancasila. Dan jika perilaku tersebut dilakukan tanpa melihat perbedaan yang ada, berarti kita mengamalkan sila kelima Pancasila. Jadi anak-anak, ketika kita saling menyayangi dan menghargai teman, itu merupakan pengamalan sila-sila Pancasila. Kalau kita melakukan di saat kita berdiskusi, berbicara dengan teman kita, membicarakan sesuatu yang bermanfaat dan kita menghargai perbedaan pendapat itu, maka kita mengamalkan sila keempat daripada Pancasila. Begitu juga ketika kita menghargai perbedaan sesama teman tetapi berbeda agama, itu juga kita mengamalkan daripada pengamalan sila-sila Pancasila, yaitu sila pertama. Menjaga persatuan dalam memberi atau menerima syarat. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, maka kerukunan akan terwujud. Dimanapun kita berada, baik itu di kelas, di rumah, di masyarakat, berbangsa dan bernegara, kita wajib menjaga persatuan dan kesatuan. Manfaatnya apa? Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, maka kerukunan akan terwujud. Ketika kerukunan terwujud, rasa damai, rasa tenang akan tercipta di lingkungan kita. Maka kita harus menjaga kerukunan dan keberagaman di
lingkungan kita. Cara yang dapat dilakukan agar terwujud kerukunan di sekolah. Yang pertama yaitu mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Bekerja sama mengumpulkan uang untuk membantu teman yang tertimpa musibah, memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman. Menyayangi teman dapat dilakukan dengan menghargainya. Kita harus menghargai saran atau pendapat mereka ketika ada perbedaan pendapat. Kita juga dapat memberikan saran atau pendapat kepada mereka sebagai wujud rasa sayang kepada teman. Ini dilakukan ketika berdiskusi. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Cara yang baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran. Yang pertama yaitu saat teman melakukan kesalahan, kita ingatkan dan kita berikan saran dengan santun. Saat kita diingatkan karena melakukan kesalahan, ucapkan terima kasih dan perbaiki kesalahan tersebut. Saat diskusi di kelas, angkat tangan sebelum menyampaikan saran atau pendapat. Jangan memotong pembicaraan orang yang sedang memberikan saran atau pendapat. Nah, itu anak-anak. Kamu dan teman-temanmu memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Juga memiliki hal yang kurang disukai. Kita dapat saling memberikan saran untuk mengatasi perbedaan tersebut. Jadi kita harus bisa menerima perbedaan atau keberagaman yang ada di sekitar kita tanpa memaksa menyamakan keinginan apa yang kita inginkan. Cara memberikan saran yang baik untuk menghargai perbedaan itu. Yang pertama, ucapkan dengan bahasa yang santun. Kedua, beri solusi yang mudah untuk dilakukan. Ketiga, tidak memaksakan saran untuk diterima. Ada sebagian anak yang tidak berani dengan hewan. Saat kerja bakti membersihkan taman sekolah, ada salah seorang temanmu yang takut katak, padahal dia mendapat bagian tugas menggali tanah. Solusi: kamu dapat menyarankan temanmu yang tidak suka katak untuk bertugas menyiram tanaman. Kamu dapat membantu dengan menggantikan tugasnya menggali tanah. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kamu telah menghargai perbedaan yang ada. Ini saling tolong menolong. Bagaimana saranmu? Menjaga lingkungan adalah kewajiban kita semua. Ada beberapa orang yang belum menyadari pentingnya kebersihan lingkungan. Kewajiban kita harus saling mengingatkan. Sekarang coba berikan saran jika kalian menjumpai situasi pada gambar berikut. Bagaimana saranmu ya? Di kitab ini ada nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.